orang taklimiyah bilang bahwa setiap orang butuh guru. Ya, katanya Ghazali. Dan lebih bagus gurunya harus maksum. Jawabnya Ghazali, ya ndak, di kita yang maksum cuma Rasulullah. Terus mereka jawab, loh, Rasulullah kan sudah mati, gimana kita bisa tanya-tanya kalau ada masalah? Katanya Ghazali, kalau dia ngomong gitu jawab saja, gurumu yang maksum kan juga sudah hilang. Kan Imam Mahdinya yang maksum itu kan kalau di kelompok Syiah kan sedang ghaib, sedang tidak ada, tak podo wae. Mbok langsung aja Rasulullah ya podo-podo tidak adanya. Rasulullah kan puncaknya. Kebatinan bahasa letterleknya kalau bahasa Jawanya. Tapi maksudnya nanti wahum yaz'umuna annahum ashabut ta'lim wal mahsusun bil iktibas minal imam al maksum. Mereka yang menganggap diri mereka adalah ashabut ta'lim. Sekarang kan banyak halakoh-halakoh, fenomenanya mirip. Cuma zaman itu yang dibidik kelompok taklimiyah dari Syiah Ismailiyah. Sekarang masuk ke aliran batiniyah taklimiyah. Jadi aliran ini sempalannya Syiah Imamiyah. Perspektifnya itu al-hajat ila ta'lim wal mu'allim la yasluhu kullu mu'allim bala buddha min mu'allim al-maksum. Nyari imam yang maksum. Setiap orang butuh panutan, butuh guru. Dan carilah guru yang maksum, yang tidak punya dosa dalam tanda petik. Itu kan di beberapa aliran Syiah ada ideologi ini. Termasuk nanti yang ekstrim. Batiniyah yang ekstrim itu kan ada yang alirannya Hasan bin Sabah itu, yang mendirikan dinasti Alamutiyah, yang dikenal dengan kelompok pembunuh bayarannya yang luar biasa, Hasasin. Jadi juga termasuk aliran taklimiyah. Ghazali sendiri banyak nulis kitab tentang ini. Karena Ghazali saat dia jadi rektor, itu kan dia ilmuwannya istana, dan banyak dapat order untuk mengkritik mazhab lawannya istana. Di zaman itu kan Saljuk lawannya Fatimiyah yang Syiah, maka dia sering nulis kitab-kitab mengkritik Syiah, termasuk Batiniyah Ta'limiyah ini. Jadi sebelumnya sudah banyak, cuma dia mau cerita aja. Ada panjang kritiknya terhadap Ta'limiyah. Beberapa saya kutip di situ. Misalnya orang Ta'limiyah bilang bahwa setiap orang butuh guru. Ya, katanya Ghazali. Dan lebih bagus gurunya harus maksum. Jawabnya Ghazali, ya ndak, di kita yang maksum cuma Rasulullah. Terus mereka jawab, loh, Rasulullah kan sudah mati, gimana kita bisa tanya-tanya kalau ada masalah? Katanya Ghazali, kalau dia ngomong gitu jawab saja, gurumu yang maksum kan juga sudah hilang. Kan Imam Mahdinya yang maksum itu kan kalau di kelompok Syiah kan sedang ghaib, sedang tidak ada, tak podo wae. Mbok langsung aja Rasulullah ya podo-podo tidak adanya. Rasulullah kan puncaknya. Itu caranya jawab yang pertama, katanya Ghazali. Terus yang kedua, loh, guru kita yang maksum itu sudah mengkader banyak orang untuk menjalankan ajarannya, dan nanti kalau ada masalah besar dia akan datang. Kalau ada huru-hara luar biasa dia akan datang. Ghazali nyuruh, jawab aja kayak gini.
Rasulullah juga, guru kita yang maksum itu juga dulunya sudah nanam banyak sekali kader, bahkan di seluruh dunia. Dan nanti kalau ada masalah apapun, tidak usah capek-capek nunggu Rasulullah datang. Beliau sudah meninggalkan Al-Quran, As-Sunnah, meninggalkan ajaran. Dan itu sudah sempurna. Surat Al-Ma'idah, Al-Yauma akmaltu lakum dinukum, dan seterusnya. Sudah kusempurnakan agamamu, dan kuridhoi Islam jadi agamamu. Jadi bantahlah kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Gaya skolastik kan kayak gini. Makanya minggu lalu saya bilang Thomas Aquinas itu banyak mirip Ghazali. Mungkin dia banyak baca Ghazali. Terus ini contoh. Terus gimana kamu bisa menetapkan hukum sesuatu padahal kamu tidak bisa ketemu sama Nabi? Apakah pakai nas? Loh, nas itu kan terbatas. Apa pakai ijtihad? Oh, ijtihad itu kan biasanya sumber gegeran. Katanya mereka, katanya Ghazali, jawaban aja. Yuk kita ikut apa yang dilakukan Nabi pada Mu'ad bin Jabal waktu disuruh dakwah oleh Rasulullah. Kalau ada yang tidak ada di Quran dan Sunnah, ya ijtihad, tidak masalah. Tidak harus nunggu datangnya guru, datangnya mu'alim. Nah, itu bantahan, katanya Ghazali. Bantahan gitu kalau dia jawab lagi. Kalau dia ngomong, ini sebenarnya rentetannya panjang. Silakan nanti kamu baca sendiri. Loh, ini kan urusan kecenderungan hati, urusan pilihanku dewe. Kamu tidak usah cerewet. Ini kan hakku, pilihanku. Aku tidak bisa cerita benernya kayak gimana. Ini kamu sendiri juga tidak percaya padaku, gitu kan. Kalau ngomong kayak gitu, katanya Ghazali, jawab saja. Ada orang yang sedang ragu-ragu, terus berkata dia bingung, sedangkan dia tidak mau menjelaskan masalah kebingungannya. Jadi orang yang bilang ini kan urusanku tadi, itu katanya Ghazali, dia itu kayak orang bingung tapi tidak bisa ngomong kebingungannya apa. Jawab saja, Anda seperti orang sakit, terus berkata saya sakit, tapi nggak mau ngomong sakit apa, tapi minta diobati. Nah, kini ngobati ini piye? Banyak ya orang kayak gini ya. Jadi teriak-teriak, aku ini sakit. Sakit apa? Tidak tahu, tapi obatilah aku. Nah, kini ngobati ini piye? Wong sakit apanya tidak jelas, katanya Ghazali. Kalau ujung-ujungnya dia ngomong itu urusanku, tidak ada hubungannya sama kamu, atau aku tidak bisa cerita ini urusannya, ya wes. Kan sering ya ada temanmu curhat itu, aku mau curhat, tapi ngomongnya gimana ya, ini nggak bisa disampaikan ini. Ya ora usah ngomong. Kamu kan sering gitu, ada temanmu nyebeli gitu kan, aku mau ngomong tapi gimana ya ngomongnya. Wes nggak usah, wes nggak usah ngomong gitu po. Kadang-kadang kan jenggeli kan yang kayak gitu itu. Tak ngomong nggak ya ini tadi ya? Nggak usah lah ya, kalau sudah nggak mau ngomong nggak usah dikasih pengantar tak omongkan, nggak ya. Bikin orang penasaran, dimarahi sama Ghazali. Kan kayak orang ngomong, aku sakit, tapi ditanya sakit apa, nggak tahu sakit apa, tapi minta obat. Nah, terus selanjutnya gimana? Jalan satu-satunya, bilang aja tidak disediakan obat untuk mengobati orang yang sakit secara mutlak, tetapi hanya disediakan obat bagi orang yang jelas penyakitnya apa. Sakit kepala apa sakit perut. Kamu ke dokter, ketemu dokter. Kenapa kamu datang ke sini? Saya sakit. Sakit apa? Tidak tahu. Dokternya kayak obat apa terusan. Itu namanya sakit mutlak itu kan. Sakit cok, tapi tidak jelas sakit apa. Itu juga problem. Nah, itu diantara bantahan untuk aliran taklimiyah kalau di Ghazali. Nanti dia punya rumus, punya formula menghadapi aliran-aliran taklimiyah ini. Ya meskipun arahnya semula untuk kelompok Syiah, kelompok Batiniyah, tapi sebenarnya sekarang banyak
orang-orang yang mengkultuskan gurunya. Termasuk ya kasusnya Dimas Kanjeng kemarin itu, contohnya itu terus ya. Ya memang begitu. Sekarang kan banyak aliran-aliran yang pakai baiat. Ada sistem keamiran, ada sistem kayak gitu itu antara lain arahnya ke situ. Harus ada imamnya. Tidak boleh ujuk-ujuk Rasul, ujuk-ujuk kitab suci. Kan ada beberapa aliran yang pakai baiat, pakai penyucian, pakai macam-macam. Katanya Ghazali, jawab aja dengan model ini. Halakoh taklimiyah. Zaman itu populer luar biasa aliran-aliran semacam ini. Oke, terus Ghazali juga sempat ngetes aliran taklimiyah itu. Jadi satu ketika dia ngetes tentang guru yang maksum. Diajukan persoalan, kalau masalah kayak gini menurut gurumu gimana? Terus tidak bisa jawab. Terus mereka bilang, kita tunggu saja datangnya Imam Mahdi, kita tunggu saja kedatangannya besok akhir zaman. Ini zaman sudah kacau. Terus Ghazali ngomong, yang bikin saya heran adalah kenapa mereka menyia-nyiakan umur mereka hanya sekedar untuk nunggu, untuk nyari seorang guru. Padahal kadang-kadang kalau ajarannya jelas, kalau sudah ketemu ajarannya malah nggak dipakai. Yang penting gurunya, bukan ajarannya. Katanya Ghazali, itu kayak orang kena najis, susah-susah nyari air, tapi airnya nggak dipakai untuk nyuci najis. Itu bagi saya kalimat ini ampuh. Ibarat ini seperti orang terlumuri najis, di mana dia sudah susah payah mencari air, dan tatkala mendapatkannya dia tidak mau memakainya, dibiarkan dirinya masih terlumuri najis. Tidak usah disambungkan sama imam. Kita sering begitu. Kita sering capek nyari solusi. Kita sering belajar ilmu macam-macam untuk menyucikan diri lah, untuk meningkatkan kualitas lah. Tapi ketika ilmunya ketemu, kita nggak mau pakai. Ketika jawabannya tersedia, kita nggak mau menjalankan. Ya contohnya banyak. Sejak dulu kamu dikasih tahu, kalau kamu sedang galau, sholat malam, ngaji, kumpuli orang-orang soleh. Lo teori ini mungkin kamu ngerti sudah sejak zaman lalu. Tapi waktu galau toh ya nggak kamu pakai. Bangun malam nggak kuat pak, ngaji wah berat juga pak, apalagi sama maknanya. Ya ngumpuli orang soleh, nggak punya temanku preman kabeh pak. Nggak kenal pak orang soleh di mana, saya temanku gitu-gitu semua. Jadi jawabannya jelas, obatnya jelas, cuma nggak kamu pakai. Oke, banyak ibarat-ibarat bagus dari Ghazali. Yang saya ingat juga dia punya ibarat, banyak orang yang mencuci najis dengan najis, mencuci baju dengan air kencing. Banyak loh orang yang cita-citanya bagus, pengen membersihkan, mencuci, tapi cara dia mencuci kok malah pakai air kencing, nggak jadi membersihkan. Pengen bikin Islam jaya, tapi jalannya malah merusak Islam. Pengen bikin Islam menguasai dunia, tapi yang dia lakukan malah menjatuhkan nama Islam di mata dunia. Itu mirip mencuci najis dengan air kencing. Mencucinya bagus, wong mencuci najis, tapi kok pakai air kencing, ya tambah nemen najis sih. Nah, itu analogi-analogi khas Ghazali. Oke, jadi hati-hati dengan taklimiyah.